Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkot Adi. Ya baik teman-teman semuanya, kita langsung aja ke materi ya. Tapi sebelum dengarkan video yang ingin saya sampaikan, seperti biasa sambil nonton video ini tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan saja ya. Saya selalu bilang itu udah. Daripada Anda mikir yang aneh-aneh, udah jadikan aja kolom komentar video saya ini sebagai scripting doa Anda. Lakukan tiap hari, setiap saya upload video langsung tuliskan Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku kaya. Dan insya Allah ketika video ini ditonton oleh jutaan orang ya dan diaminkan, insya Allah itu salah satu jalan untuk mempercepat terkabulnya doa Anda semuanya. Nah baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas amalan. Karena yang bertanya ke saya tentang amalan ini banyak, sebenarnya amalan-amalan itu kan sudah banyak dijelaskan guru-guru kita di channel yang lainnya, tapi nggak apa-apa deh. Menurut saya, kalau mau ikut cara saya monggo, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Ini juga sharingnya. Kalau Anda ingin hutang cepat lunas, amalkan 4 amalan ini. Insya Allah cukup 4 amalan ini aja. Berarti bukan berarti yang lain tuh nggak boleh diamalkan. Boleh, monggo Anda mau amalkan. Tapi dengan 4 amalan ini, insya Allah ketika Anda menjaganya dengan secara disiplin, dengan istiqomah Anda mengamalkannya, saya yakin hidup Anda akan berubah. Hidup Anda itu akan banyak mengalami perubahan, bahkan 180 derajat. Ini amalan ini sudah saya lakukan, saya sudah amalkan dulu bahkan sampai sekarang. Yang sampai saat ini amalan 4 ini benar-benar saya jaga, bahkan saya niatkan, saya lakukan, akan saya istiqomahkan sampai akhir hayat. Nah, apa 4 amalan itu? Baik teman-teman saya, nanti saya akan bahas, nanti saya akan kasih tahu ya amalannya apa saja. Yang sebenarnya amalan itu juga pastinya teman-teman tuh sudah tahu, tapi saya ingin kasih penjelasan dulu ya terkait tentang amalan ini. Nanti 4 amalannya saya akan kasih jelaskan di akhir video ini. Tonton dulu ya sampai akhir, jangan di skip. Nah pertama, untuk berhasilnya satu amalan itu adalah keistiqomahan. Nah kalau Anda ingin berhasil dalam satu hal apapun, itu syaratnya yang paling benar-benar harus kita yakini adalah istiqomah, mendawamkan, konsisten dalam mengerjakan. Jadi amalan apapun itu, kalau Anda mengerjakannya itu secara konsisten, sabar, istiqomah, dan apalagi kita perkuat dan keyakinan, saya yakin tuh hajat Anda pasti dikabul. Misal istighfar, saya pernah bahas tentang cukup 1 amalan saja, istighfar saja, insya Allah itu sudah melebihi dari segalanya. Artinya insya Allah 1 amalan itu bisa mewakilin semua hajat apapun yang Anda inginkan, termasuk utang lunas. Contohnya saya jelaskan di sana adalah tentang istighfar. Nah kalau Anda dawamkan istighfar, Anda rutinkan mengamalkan istighfar setiap hari, apalagi bisa kita wajibkan diri 1000 setiap hari istighfar gitu, saya yakin hidup Anda akan berubah. Perubahan itu banyak, solusi Anda akan dapatkan, apalagi keajaiban, Masya Allah. Nah itu pertama, pahami dulu ya, kunci dari suksesnya amalan itu adalah istiqomah. Sebenarnya bukan hanya amalan, hajat apapun yang ingin kita raih dengan ikhtiar, itu syaratnya adalah istiqomah. Kemudian yang kedua adalah Anda yakin, harus yakin. Banyak amalan yang Anda kerjakan, kalau Anda nggak yakin ini sama aja bohong, sama aja Anda itu akan kecapean sendiri, lelah sendiri. Nah sebenarnya apa sih tanda orang yang yakin itu? Apa sih tanda orang yang yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doanya, Allah itu akan mengabulkan hajatnya, Allah itu akan melunasi hutangnya? Nah tanda orang yang yakin itu adalah dia tidak memikirkan kapan doanya terkabul, kapan keajaiban itu datang, kapan Allah menolong, dia nggak pikirkan. Kenapa? Karena itu bukan tugas dia, karena itu bukan wilayah dia. Nah Anda tanya diri, kalau Anda masih bertanya, kapan ya doaku terkabul? Kok nggak datang-datang sih keajaiban? Kok nggak ada sih solusinya? Nah kalau Anda masih bertanya seperti itu, berarti keyakinannya masih dipertanyakan. Tapi buat teman-teman saya, bukan berarti kita itu terus ya tetap manusiawi sih. Artinya tetap manusia itu kadang-kadang berpikir wajar, kok nggak datang ya pertolongannya, pasti ada, itu sifat manusiawi, kekhawatiran, cemas gitu ya. Tapi nggak terlalu berpikir ke sana. Kita ketika beramal, ketika beribadah, bersolawat atau baca Quran, yang kita harapkan adalah ampunan Allah, pertolongan Allah, berkah dari Allah, kasih sayang Allah. Benar, itu yang kita harapkan, termasuk keajaiban. Tapi pikirannya jangan selalu ke sana.
Jangan terlalu fokus pada keajaiban itu, jangan terlalu fokus pada hasilnya itu. Ketika Anda mengamalkan sesuatu, fokusnya jangan pada hasil, tapi fokusnya bagaimana Anda bisa menikmati amalan itu, mengistiqomahkan amalan itu, dan Anda bisa benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dalam mengamalkan itu untuk mencari ridha Allah, kasih sayang Allah. Kalau perkara keajaiban, solusi, itu sudah pasti ada. Ingat ya teman-teman, keajaiban itu pasti ada, nyata dan benar adanya. Jadi Anda nggak usah pikirkan keajaiban itu seperti apa, jangan Anda pikirkan. Dan fokus Anda jangan hasil. Fokusnya adalah bagaimana bisa mengamalkan secara istiqomah, secara rutin, itu saja. Selebihnya itu urusan Allah. Tugas kita mengamalkan, meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu bisa menyelesaikan masalah kita dengan caranya. Allah itu punya banyak cara untuk menolong kita. Nah, itu rumusnya. Yang pertama istiqomah. Yang kedua itu Yang pertama istiqomah, kunci dari berhasilnya amalan. Yang kedua itu yakin. Cukup dua ini aja, istiqomah dan yakin. Istiqomah itu apa? Terus menerus, konsisten, ya rutin. Yakin itu tandanya apa? Dia tidak memikirkan, nggak fokus pada hasil. Dia tidak memikirkan kapan doa terkabul, kapan berhasil, nggak pikirkan. Yang penting dia tetap menikmati amalan itu. Itu kuncinya teman-teman saya. Nah, sekarang saya bahas 4 amalannya apa aja. Saya kasih tahu buat teman-teman. Yang teman-teman saya yakin pasti tahulah amalan ini. Yang pertama, jaga sholat wajib. Ini penting. Banyak yang ke saya, Pak, saya beberapa hari ini nggak sholat, Pak, karena males, karena memang saya benar tertekan lagi dong. Jadi saya ngelaksanain sholat malas. Ente salah, saya bilang. Nggak ada alasan apapun bagi kita untuk meninggalkan sholat. Harus tetap sholat. Sesibuk apapun, paksa. Jangan lihat kondisi Anda lagi banyak dosa, lagi segala macam, jangan lihat. Yang penting apapun keadaannya, jaga sholat 5 waktu. Lebih keren lagi bisa jaga qobliyah ba'diyah. Lebih keren lagi kita tambahi dengan sholat-sholat sunat yang lainnya. Ini lebih powerful. Itu yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Ini benar-benar itu kunci dari segala ibadah. Sholat, jaga sholat. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar. Tadi baru saya singgung. Semua masalah yang kita hadapin ini, sulitnya hidup kita, termasuk banyak utang, itu salah satu sebabnya karena dosa. Makanya saya katakan perbanyak istighfar. Saya pernah jelaskan bahwa seorang imam besar, Ibnu Taimiyah, beliau itu ulama besar, ilmunya dahsyat, Masya Allah. Ketika menghadapi masalah, yang beliau lakukan adalah beristighfar 1000 kali. Kita coba cek bro, diri kita ini banyak dosanya. Jadi kalau misalnya ada saat ini sedang sulit, sedang bingung, banyak utang, nggak selesai, ente banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Itu karena dosa-dosa yang sebab kita lakukan. Banyak istighfar. Wajibkan diri Anda. Kalau Rasulullah tiap hari itu, walaupun dia sudah dijamin masuk surga, tetap beristighfar 100 kali dalam sehari. Kita bagaimana? Banyak istighfar. Selesai sholat 5 waktu, selesai doa, istighfar astagfirullahaladzim 100 kali. Malam sebelum tidur ngambil wudhu, sholat wudhu dulu, sholat sunat atau sholat taubat, baca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena banyak sekali manfaat orang yang beristighfar itu. Salah satunya adalah akan Allah kasih jalan dari setiap masalah yang dia hadapin. Ente punya masalah, banyak utang, pingin dapat solusi, banyak istighfar supaya Allah bukakan jalan. Ente sulit rezeki, misalnya jualan nggak laris, pekerjaan lagi seret dan segala macamnya, banyak istighfar. Karena dengan istighfar insya Allah akan berikan rezeki dari ada yang tidak terduga-duga. Banyak istighfar. Yang kedua. Yang ketiga, banyakin sholawat. Nah, sholawat nggak perlu saya bahas lagi dah, pastinya teman-teman semua tahu. Sholawat apa yang dibaca? Ente mau sholawat apapun tuh insya Allah bagus. Semua sholawat itu menurut saya bagus. Silahkan yang nyaman Anda lakukan tuh yang mana, amalkan. Yang penting dawamkan, istiqomahkan. Mau sholawat Jibril, mau sholawat Ibrahimiyah, mau sholawat Naria, banyak, bagus. Yang penting Anda nyaman dalam mengamalkannya. Dan yang terakhir, tadi sholawat ya, sholawat nggak perlu saya jelasin lah. Sholawat, siapa yang sholawat itu begini, pastinya banyak. Kalau saya jelasin pasti waktunya panjang ya. Inti bisa cari di channel lain. Guru-guru kita banyak bahas tentang sholawat tuh, udah sholawat, apalagi testimoni mereka yang mendawamkan sholawat itu kan banyak ya, dapat keajaiban, perubahan hidup, rezeki, banyak hal. Nah, dalam hal ini saya cuma nyarankan jangan tinggalin sholawat, banyakin sholawat. Ente banyak hajat, banyak sholawat. Ente banyak masalah, banyakin sholawat. Apapun itu sholawat. Sholawat teman-teman.
Itu ya, yang ketiga tadi. Yang pertama tadi jaga sholat 5 waktu. Apapun kondisi Anda, keadaan Anda, tetap jaga sholat. Yang wajib, yang sunnah, kerjakan. Termasuk waktunya itu juga usahakan di awal waktu gitu aja. Kecuali memang ada waktu-waktu yang urgen, kita nggak bisa awal waktu yang mau. Yang penting jaga sholat, intinya jaga sholat 5 waktu ya. Yang kedua, banyakin istighfar. Sudah saya jelaskan tadi. Kalau Anda banyak masalah, banyakin istighfar. Pingin rezeki lancar, banyak istighfar. Pingin dapat solusi, banyak istighfar. Nah, Anda cari di Google. Kalau saya jelaskan pasti panjang. Manfaat istighfar. Apa yang didapatkan orang yang mendawamkan istighfar? Apa janji Allah terhadap orang-orang yang beristighfar? Ente cari sendiri ya. Kalau saya jelasin pasti panjang. Kemudian yang ketiga, banyakin sholawat. Nah, sholawat ini lagi apa lagi? Banyak banget dibahas di channel-channel YouTube ya. Anda pelajarin. Dan yang terakhir, jaga sholat tahajud, sholat malam. 4 hal ini aja. 4 hal ini, kalau misalnya Anda bisa mendawamkan 4 hal ini, insya Allah hidup Anda berkah, insya Allah hidup Anda itu akan dimudahkan sama Allah. Bukan hanya utang Anda yang dilunaskan, hajat Anda apapun itu insya Allah pasti dikabulin sama Allah. Nggak mungkin enggak. Saya katakan, saking yakinnya nih ya, saking yakinnya insya Allah bahwa Allah itu kuasa, Tuhan kita. Ente jangan nyerah, ente jangan takut, ente jangan lemah. Kalau saat ini lagi tertekan, saat ini lagi susah, sabar. Allah punya rencana yang terbaik untuk diri kita. Maka hidupkan sholat malam. Tahajud ini waktu-waktu yang sangat dahsyat untuk Anda berdoa. Disitulah kesempatan Anda di waktu tahajud, itulah kesempatan Anda, kesempatan kita untuk memohon kepada Allah, minta ampun sama Allah, merengek sama Allah, kita curhat sama Allah, kita tumpahkan semua keluhan kita ke Allah. Di situ tempatnya. Dan di waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab doa. Nah, ente mau hutang lunas, mau rezeki lancar, tapi ente nggak semangat untuk bangun malam tahajud. Ayo semangat. Tiap malam itu Allah turun ke langit dunia itu untuk apa? Melihat hamba-hambanya. Ada nggak yang bangun tengah malam? Lagi orang-orang enak tidur, kita bangun tengah malam, ambil air wudu, kita sholat, kita bermunajat sama Allah, berdoa sama Allah, kita keluhkan segala masalah, kita curhat ke Allah, kita minta tolong Allah. Ayo bangun, bangkit. Ente mau ditolong Allah enggak? Kalau mau ditolong, ayo bangkit. Allah itu turun. Nah, jadi 4 hal itu teman-teman semuanya. Amalkan itu. Kuncinya supaya itu benar-benar powerful ada 2 hal. Yang pertama istiqomah, yang kedua yakin. Sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Istiqomah, rutinkan, dawamkan, bismillah, ikhlas lillahi ta'ala, ngamalkan itu. Yang kedua yakin. Yakin itu bagaimana? Yakin itu Anda tidak memikirkan kapan doa terkabul, kapan kapan keajaiban itu datang. Anda hanya meyakini bahwa insya Allah dengan ibadah yang Anda lakukan ikhlas karena Allah, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan petunjuk. Itu teman-teman. Jadi 4 hal itu. Dan jangan lupa ketika Anda sudah melakukan itu semua, la haula wala quwata illa billah. Tawakal sama Allah, pasrah ke Allah, yakin, ridha, ikhlas, insya Allah Allah akan berikan jalan. Insya Allah dengan 4 amalan itu insya Allah hutang Anda cepat lunas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.